Kalau ada pertanyaan bagaimana cara uang datang ke kita, apa coba jawabnya? Jawabnya adalah ada 3 cara uang datang ke kita. 1, dengan bekerja. 2, dengan berbisnis. 3, dengan berinvestasi. Apa itu bekerja? Bekerja adalah menggantikan sebagian waktu kita dengan uang. Waktu tersebut kalau kita gantikan dengan tenaga, maka uangnya sedikit. Tetapi tenaga kita ditambah ilmu kita, pasti pendapatannya lebih besar. Mau lebih besar lagi, dapat uangnya dari bekerja. Gampang, tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, plus keterampilan Anda. Pasti lebih besar lagi uangnya. Tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, dan jaringan network Anda. Sekali lagi, tambah jaringan network Anda, pasti nambah besar uang yang Anda dapat. Tukar uang Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, jaringan network Anda, dan leadership Anda. Pasti jadi CEO. Dan uang Anda pasti besar. Tapi suatu saat pertukaran ini ada limitnya. Karena manusia punya waktu hanya 24 jam sehari. Jadi, selama Anda bekerja dengan orang lain, membangun kerajaan bisnis orang lain, tetap ada batasnya pendapatan Anda. Sampai kapan? Selama Anda masih jadi aset perusahaan tersebut, Anda masih di sana. Tapi kalau Anda sudah menjadi beban atau menjadi liabilities, selesai waktu Anda. Kalau bisnis itu apa? Bisnis adalah menukar sebagian waktu Anda dan modal Anda. Modal tadi bisa uang, tenaga, ilmu, network Anda. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari bisnis tersebut, Anda masih bekerja. Lalu kalau investasi apa? Investasi adalah menukar uang Anda dengan sebagian kepemilikan bisnis. Di sini Anda tidak bekerja lagi, Anda pasif saja. Manajemen bisnis tadilah yang mengerjakannya. Jadi apa kunci sukses hidup enak? Kunci sukses hidup enak adalah kuat menabung di waktu muda, mulai berinvestasi di bisnis produktif yang pengelolanya amanah. Dan Anda harus berani mengambil resiko. Ingat rumus investasi. It's not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Atau terjemahan bebasnya, bukan berapa uang yang Anda akan peroleh, tapi berapa modal yang Anda berani korbankan. Investasi adalah calculated risk. Biasakanlah menghitung dan beranilah masuk. Berani dan bertanggung jawab adalah kunci sukses. Pak, masa kita kerja terus kayak orang miskin? Sebuah kalimat yang diucapkan oleh staf saya selagi kerja lembur kepada atasannya, di mana dia tidak tahu kalau saya ada di belakang berdiri. Kalimat ini sangat membekas dalam hati saya karena secara refleks di hati kecil saya mendadak ada sebuah kalimat yang muncul. Anak ini punya kesadaran kaya, punya prosperity conscious. Dia pasti dalam waktu tidak akan lama lagi akan sukses, akan kaya. Kemudian dia kaget karena tahu saya berdiri di belakangnya. Dan kemudian dia malah melanjutkan berkata, "Maaf Pak, saya merasa bener deh, kerja mulu tuh kayak orang miskin." Lalu saya tanya, "Emang orang miskin kerja terus?" "Iya Pak, kalau orang kaya mereka kegiatannya ya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, dinner, lunch, golf, meeting-meeting. Mana kerja mereka? Saya yang banting tulang, keringetan, itu yang kerja. Mereka mah gak kerja." Bagi saya pernyataan dia ini cukup menguatkan saya bahwa pendapatnya bahwa orang kaya itu santai dan orang miskin itu kerja keras mengkonfirm bahwa dia memang punya kesadaran kemakmuran. Peristiwa ini kira-kira 7-8 tahun yang lalu, di mana sejak 4 tahun yang lalu dia tidak lagi bekerja dalam tim kami dan keluar dari staf perusahaan saya. Untuk mempersingkat cerita, kemarin siang saya mendapatkan undangan dari perusahaannya berusia 2 tahun, ulang tahun hari itu. Ada potong tumpeng di bilangan Lebak Bulus. Karena selewatan dalam perjalanan pulang, ya saya mampir. Saya tiba menjelang maghrib. Kantor rumahan ternyata sudah menjadi miliknya. Bidang usahanya sama dengan yang saya punya. Pantesan pimpinan perusahaan saya nyolot banget waktu dia berhenti dan membuat usaha yang sama. Kalau saya gak marah lah, malah peluang. Nanti saya cerita kenapa ya. Kembali ke dirinya yang mulai dari staf rendahan, punya aset dan bisnis jalan seperti ini. Saya kagum. Tapi saya gak heran karena sejak 7 tahun yang lalu saya sudah tahu dia punya prosperity conscious. Kemakmuran baginya adalah kepastian. Itulah attitude-nya yang nempel pada dirinya. Hanya kita pengen tahu ke depannya, dia ini ban putih, ban hijau, atau ban hitam level prosperity consciousnya. Yang pasti dia bisa naikkan levelnya. Dan yang lebih penting lagi, dia sudah punya attitude kaya. Rumus kaya sangat sederhana sebenarnya rumus untuk mencapai kemakmuran itu. Yaitu kalau rumusnya dijadiin kayak matematik, karena kita akan mengajarkan science to get rich, maka kaya sama dengan value dikali leverage. Value adalah nilai kita, nilai orang terhadap diri kita, label orang terhadap kita. Jadi nilai bukanlah harga yang kita pasang untuk diri kita, tapi nilai yang orang lain sematkan kepada diri kita. Value atau nilai, caranya bagaimana untuk meninggikan supaya berharga? Caranya dengan membangun nama, brand. Kita membangun citra diri kita.
Pertanyaan berikutnya, cara cepat terkenal, dipercaya, dan disukai itu bagaimana sih? Jawabannya, tidak ada cara cepat untuk terkenal, percaya, dan disukai. Tidak ada. Gak ada yang namanya cara cepat membangun value. Yang ada adalah cara benar membangun value. Begitu dengan cara yang benar kita mengerjakan, maka value kita akan cepat naik. Lalu ada hal yang namanya momentum. Begitu caranya udah benar, yang kedua adalah kita menunggu momentum. Tanpa momentum, kita sulit cepatnya, walaupun udah caranya benar. Dan momentum itu by design. Contohnya begini, kita lihat Gojek, GrabCar, Uber, Airbnb. Apakah cepat membangunnya? Tidak, namun cara mereka benar. Sambil menunggu momentum. Misalnya Gojek, momentumnya kapan? Puncak macetnya Jakarta adalah 2015, 2016 ketika banyak pembangunan konstruksi barak, jalan-jalan untuk MRT dan lain sebagainya. Disitulah momen yang Gojek tunggu selama 3 atau 4 tahun. Begitu hal itu terjadi, Gojek meledak, sukses. Tanya Nadiem Makarim sebagai founder Gojek. Mereka menunggu momentum dan mereka tahu momentum itu akan datang. Itu bukan tidak sengaja, itu by design. Oke, sekarang sudah paham mengenai value. Jadi kita mau tahu apa lagi? Mengenai leverage. Oke, kalau leverage di video berikutnya. Praktekkan dulu yang value.